Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan mahasiswa. Semoga semuanya dalam keadaan terbaik ya. Mata kuliah yang saya ampu adalah psikologi pendidikan dengan latar belakang keilmuan saya psikologi dan bimbingan konseling yang saya integrasikan dalam bidang pendidikan Islam anak usia dini. Pada pertemuan ini kita akan membahas salah satu topik yang sangat dekat dengan kehidupan guru PAUD, yaitu masalah belajar dan penyusuan diri anak. Materi ini penting karena guru tidak hanya mengajar tetapi juga memahami kondisi psikologis setiap anak sehingga mampu memberikan layanan yang sesuai dengan kebutuhan perkembangannya. Sebelum memulai materi, saya ingin mengajak saudara melihat capaian pembelajaran yang ingin dicapai pada pertemuan ini. Setelah mengikuti pembelajaran, saudara diharapkan mampu yang pertama menganalisis masalah belajar dan penyesuaian diri anak. Yang kedua, merancang solusi berdasarkan prinsip psikologi pendidikan. Dan yang ketiga, mengintegrasikan nilai Islam dan moderasi beragama dalam penanganan masalah anak usia dini. Artinya, fokus kita hari ini bukan sekedar memahami teori, tetapi menggunakan teori untuk memecahkan masalah nyata yang mungkin akan saudara temui ketika menjadi guru PAUD. Sekarang, saya ingin mengajak saudara berpikir terlebih dahulu. Perhatikan pertanyaan berikut. Mengapa ada anak yang sulit mengikuti kegiatan kelas, menolak berinteraksi, atau sering menunjukkan perilaku bermasalah? Silakan tuliskan satu jawaban di kolom chat atau sampaikan secara lisan. Terima kasih. Jawaban saudara sangat beragam ya. Ada yang menyebut pola asuh, lingkungan keluarga, karakter anak, pengalaman belajar, bahkan ada yang menyebutkan faktor teman sebaya. Ini menunjukkan bahwa perilaku anak tidak muncul begitu saja. Dalam psikologi pendidikan, perilaku yang tampak hanyalah gejala ya. Sebagai guru, kita perlu memahami apa yang berada di balik perilaku tersebut. Sekarang kita memasuki tahap problem based learning. Perhatikan kasus Rafa. Rafa berusia 5 tahun, ia sering menyendiri, jarang berbicara, menolak berbagi alat permainan, dan mudah menangis ketika mengalami kesulitan. Beberapa teman mulai menjauhinya karena menganggap Rafa berbeda. Guru merasa khawatir karena kondisi ini menghambat perkembangan sosial dan proses belajar Rafa. Saya ingin bertanya, jika saudara adalah guru Rafa, apa yang pertama kali akan saudara rasakan? Baik, sebagian besar menjawab khawatir ya. Itu menunjukkan bahwa guru memiliki tanggung jawab untuk membantu perkembangan anak, bukan sekedar mengajar materi. Pada slide berikutnya, kita mulai merumuskan masalah. Pertanyaan utamanya adalah, bagaimana guru dapat membantu Rafa menyelesaikan diri dan mengembangkan kemampuan sosialnya? Saya ingin mengajak saudara mengubah cara berpikir. Pertanyaan kita bukan lagi mengapa Rafa seperti itu, tetapi bagaimana kita membantu Rafa berkembang. Inilah esensi pendidikan yang humanis dan berpusat pada anak. Sekarang kita masuk ke strategi Power of Two. Tahap pertama adalah think. Silakan saudara berpikir secara mandiri. Jawab 5 pertanyaan yang tersedia. Yang pertama, apa masalah utama Rafa? Kedua, faktor apa yang mungkin menyebabkan masalah tersebut? Yang ketiga, dampak apa yang mungkin terjadi? Keempat, teori psikologi pendidikan apa yang relevan? Dan yang kelima, bagaimana alternatif penanganannya? Saya memberi waktu beberapa menit. Silahkan membangun analisis secara individual. Sekarang kita memasuki tahap kedua, yaitu pair. Silahkan berdiskusi dengan pasangan. Bandingkan hasil analisis masing-masing. Diskusikan persamaan dan perbedaan jawaban, faktor penyebab masalah, solusi yang mungkin dilakukan guru, dan yang keempat, pendekatan yang paling efektif. Setelah itu, buat satu kesimpulan bersama. Mari kita hubungkan hasil diskusi dengan teori. Menurut teori Vygotsky, perkembangan anak sangat dipengaruhi oleh interaksi sosial. Kemampuan sosial berkembang ketika anak memperoleh kesempatan untuk berinteraksi dengan lingkungan dan teman sebayanya.
Jadi kebayang ya bagaimana ketika anak tidak mendapatkan kesempatan untuk berinteraksi, maka banyak gejala mungkin yang akan timbul dari situasi tersebut. Kita kembali dalam kasus Rafa. Kemungkinan faktor penyebabnya dapat berupa kurang percaya diri, kesulitan berinteraksi sosial, pola asuh yang terlalu protektif, pengalaman negatif sebelumnya, dan bisa jadi perbedaan karakter dan temperamen. Peran guru dalam perspektif ini adalah sebagai fasilitator, pendamping, dan pemberi scaffolding sosial. Bapak Ibu mahasiswa, pada bagian ini saya ingin mengintegrasikan hasil penelitian dan pengabdian yang saya lakukan. Penelitian yang saya lakukan di TK Islam Al-Manar menunjukkan bahwa ketika anak memperoleh pendampingan secara konsisten, kemampuan adaptasi sosial mereka meningkat secara signifikan. Mereka menjadi lebih percaya diri, lebih mudah berinteraksi, dan lebih mampu mengendalikan emosi. Selain itu, pada kegiatan pengabdian pada masyarakat tentang pengembangan self-awareness sebagai upaya preventif perundungan pada anak usia dini, ditemukan bahwa kesadaran diri membantu anak mengenali emosi, memahami perasaan orang lain, dan mengembangkan empati. Artinya di sini tugas guru tidak hanya mengembangkan aspek akademik, tetapi juga aspek sosial emosional. Sekarang mari kita lihat dari nilai moderasi beragama yang dapat diterapkan adalah toleransi, menghargai perbedaan, anti perundungan, empati terhadap teman. Nilai ini sejalan dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 10. Sesungguhnya orang yang mukmin itu bersaudara. Sebagai guru PAUD, kita perlu menanamkan bahwa setiap anak berharga dan memiliki keunikan yang harus dihargai. Setelah memahami teori dan nilai yang mendasarinya, sekarang mari kita lihat implementasinya. Jika kita menemukan anak seperti Rafa dalam kasus hari ini, maka guru dapat melakukan dua pendekatan. Pendekatan pertama atau strategi pertama adalah mengembangkan self-awareness atau kesadaran diri. Anak perlu dibantu untuk mengenali apa yang sedang dirasakannya. Ketika anak mampu mengatakan saya sedih, saya marah, dan saya kecewa, maka sesungguhnya anak sedang belajar memahami dirinya sendiri. Kemampuan ini sangat penting karena menjadi dasar bagi pengendalian emosi dan pembentukan empati terhadap orang lain. Guru dapat melatih self-awareness melalui kegiatan bercerita, bermain peran, refleksi sederhana, maupun diskusi tentang perasaan yang dialami anak dalam kehidupan sehari-hari. Strategi yang kedua adalah mendukung adaptasi sosial anak. Berdasarkan penelitian tentang dukungan konselor bagi anak berkebutuhan khusus dalam proses adaptasi sosial, ditemukan bahwa anak menunjukkan perkembangan yang lebih baik ketika mendapatkan pendampingan yang konsisten, penguatan positif, serta kesempatan untuk berinteraksi dengan teman sebaya. Hal ini juga dapat dilakukan untuk semua anak. Guru dapat menerapkan beberapa pendekatan seperti konseling bermain, karena dunia anak adalah dunia bermain ya. Nah, memulai bermain, ternyata anak belajar berkomunikasi, bekerja sama, dan memahami aturan sosial. Selanjutnya, guru dapat memberikan positive reinforcement atau penguatan positif. Ketika anak menunjukkan perilaku baik, sekecil apapun itu, berikan apresiasi sehingga anak merasa dihargai dan termotivasi untuk mengulangi perilaku positif tersebut. Guru juga dapat menggunakan social modeling, yaitu memberikan contoh perilaku yang baik. Anak belajar lebih banyak dari apa yang mereka lihat dibandingkan apa yang mereka dengar. Karena itu guru harus menjadi teladan dalam menunjukkan sikap empati, menghargai perbedaan, dan berinteraksi secara santun. Selain itu, kegiatan bermain kelompok sering diberikan agar anak memiliki kesempatan untuk belajar berbagi, bekerja sama, dan menyelesaikan konflik yang positif. Yang tidak kalah penting nih ya, membangun kolaborasi antara guru dan orang tua. Nah, dukungan yang konsisten antara rumah dan sekolah akan membantu anak merasa aman dan mempercepat proses penyesuaian diri. Jika strategi-strategi ini dilakukan secara berkelanjutan, maka anak yang awalnya menyendiri, kurang percaya diri, atau sulit beradaptasi akan memiliki peluang yang lebih besar untuk berkembang menjadi pribadi yang mampu berinteraksi secara positif dengan lingkungan.
Disinilah peran guru PAUD menjadi sangat penting, bukan hanya sebagai pengajar tetapi juga sebagai fasilitator perkembangan, pendamping, dan sahabat bagi anak. Selanjutnya saya ingin bertanya kepada saudara semuanya, kegiatan apa yang dapat dilakukan di kelas PAUD untuk meningkatkan kemampuan sosial Rafa? Ya, bagus sekali. Jawaban saudara menunjukkan bahwa teori ini dapat diterapkan menjadi aktivitas nyata di kelas. Setelah memahami berbagai strategi penanganan tersebut, sekarang mari kita lihat bagaimana hasil analisis saudara terhadap kasus Rafa dan bagaimana strategi-strategi tersebut dapat diterapkan dalam konteks nyata di lingkungan PAUD. Kita masuk ke fase share. Silahkan solusi dan pemecahan masalah. Saya minta setiap pasangan menyusun solusi terbaik. Pertanyaannya adalah, jika saudara menjadi guru Rafa, apa yang akan saudara lakukan? Silahkan rumuskan strategi yang realistis sesuai perkembangan anak berdasarkan teori psikologi pendidikan dan mengandung nilai Islam serta moderasi beragama. Kemudian nanti satu kelompok menyampaikan hasilnya. Baik, terima kasih atas partisipasinya, telah menyampaikan banyak hal tentang situasi yang sudah kita analisis bersama. Sebelum kita akhiri, saya ingin mengajak saudara melakukan refleksi. Apa pelajaran yang saudara peroleh dari kasus Rafa? Mengapa setiap anak perlu diperlakukan sesuai kebutuhan? Dan bagaimana moderasi beragama membantu menciptakan lingkungan belajar yang inklusif? Baik, sebagai penutup pertemuan hari ini, kita menyimpulkan bahwa masalah belajar dan penyesuaian diri perlu dipahami secara komprehensif. Guru harus menjadi fasilitator yang membantu perkembangan setiap anak. Dan yang terakhir, lingkungan belajar yang inklusif dapat dibangun melalui nilai Islam, empati, toleransi, dan moderasi beragama. Sebagai tindak lanjut pembelajaran hari ini, saya memberikan tugas individu. Silahkan membuat analisis kasus serupa tentang masalah belajar dan penyesuaian diri anak usia dini. Tuliskan yang pertama deskripsi kasus, yang kedua analisis berdasarkan teori psikologi pendidikan, yang ketiga solusi yang dapat dilakukan guru, keempat integrasi nilai Islam, dan yang kelima integrasi moderasi beragama. Untuk panjang tulisan 1 hingga 2 halaman dan kumpulkan pada pertemuan depan. Di akhir pertemuan perkuliahan psikologi pendidikan hari ini, saya mengajak kita semua sebagai pendidik PAUD, kita tidak hanya mengajar pengetahuan tetapi juga merawat jiwa anak. Psikologi pendidikan mengajarkan kita membantu memahami kebutuhan perkembangan anak. Nilai Islam mengajarkan kasih sayang, sementara moderasi beragama mengajarkan kita untuk menghargai keberagaman dan memperlakukan setiap anak dengan adil, empatik, dan penuh kasih sayang. Ketika ketiganya dipadukan, maka akan lahir lingkungan belajar yang aman, nyaman, inklusif, dan mendukung perkembangan seluruh anak tanpa terkecuali. Dengan demikian, setiap anak memperoleh kesempatan yang sama untuk tumbuh, belajar, dan berkembang secara optimal. Demikian untuk hari ini, semoga bisa kita pahami bersama dan menjadi khazanah berpikir kita untuk aplikatif terhadap kondisi hari ini. Terima kasih untuk partisipasi aktifnya dan perhatiannya untuk hari ini. Demikian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.